Hai, anak MEM kelas 8, apa kabar? MEM berharap kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Baik, pertama MEM mengucapkan selamat telah naik kelas, naik ke jenjang lebih tinggi satu tingkat ya. Sudah menjadi kelas 8 saat ini. Baik, nah ini adalah pertemuan pertama kita setelah kamu naik di kelas 8. Nah, pertemuan pertama kita ini nanti kita akan membahas tentang lanjutan materi kita di kelas 7. Jadi masih sekitar tentang Pancasila. Nah, kalau di kelas 7 kita sudah bahas itu tentang bagaimana sejarah, perumusan, serta penetapan Pancasila. Nah, untuk bab pertama ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, tentu Pancasila sebagai dasar negara yang sudah kita pelajari itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, penjelasan lebih detail nanti MEM akan jelaskan di video kita kali ini. Namun, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak MEM, pastikan semua buku pembelajaranmu sudah lengkap, ya, buku paket BOS dan juga buku catatan kamu. Jadi apa yang saya jelaskan nanti mohon untuk dicatat dengan lengkap. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini, yang pertama, siswa mampu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, dan yang ketiga, mendeskripsikan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Kamu harus mampu memahami apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Salah satu fungsi Pancasila bagi negara kita yakni Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sah setelah diakui secara yuridis atau secara hukum berdasarkan Sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai dasar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan menerapkan sumber dari segala hukum di Indonesia dan tentunya dasar pelaksanaan sistem pemerintahan negara baik dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life merupakan bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, dan petunjuk arah bagi semua aspek kehidupan dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang maksudnya mengatur segala bidang kehidupan baik pemerintahan maupun juga mengatur kehidupan warga negaranya. Ya. Nah, dengan kita mengimplementasikan atau menjadikan Pancasila ini sebagai pegangan hidup, maka akan mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga berbedalah kepribadian negara Indonesia dengan negara lainnya. Nah, adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama untuk mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang mana dengan Pancasila ini kita bisa mewujudkan apa menjadi tujuan bangsa kita, yakni negara ingin melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Pancasila lah yang menjadi panduan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan baik individu maupun berbangsa dan bernegara. Maksudnya di sini Pancasila lah sebagai acuan kita untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang kita alami individu maupun permasalahan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Nah, yang ketiga, Pancasila juga dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Nah, di sila ketiga ditekankan bahwa persatuan Indonesia, yang mana negara Indonesia yang multikultural, yang beragam dari segi budaya, dengan keberagaman itu kita tetap bersatu, ya, tetap satu keluarga, tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, yang artian dalam kita melakukan segala tindakan kita menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi petunjuk ataupun acuan dalam berkegiatan ataupun bertingkah laku. Sebagai contoh, nah, diharapkan dengan kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, contohnya kita tidak bisa membeda-bedakan satu dengan yang lain, menghargai antar umat beragama, tetap menjaga ketertiban umum, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Nah, maksudnya Pancasila ini menjadi acuan kita untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa kita jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar alinea kedua. Apa itu? Iya, ya, nih bahwa negara ingin mewujudkan negara yang merdeka, adil, dan makmur. Jadi panduan untuk mencapai cita-cita ini adalah Pancasila. Nah, yang bagian kedua, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai acuan dan dasar dalam membuat semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis di negara Indonesia. Yang artian bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara mengatur dua hal. Yang pertama, sumber dari segala tertib hukum. Tertib hukum yang dimaksud di sini adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita yang dibuat oleh lembaga negara, seperti ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, TAP MPR, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, materi muatan yang terdapat dalam peraturan itu gak boleh bertentangan dengan apa yang sudah tertulis dalam Pancasila. Maksudnya setiap peraturan mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah, acuan untuk membuatnya ini adalah Pancasila. Apa itu materi muatan, Mem? Materi muatan itu adalah fungsinya aturan, kemudian kedudukan aturan itu, kemudian apa yang diatur dalam peraturan itu, acuannya itu adalah dari Pancasila. Nah, itu maksud yang poin A ini. Nah, dengan dijadikan Pancasila sebagai sumber dalam membuat peraturan, maka apa yang menjadi cita-cita hukum, baik hukum dasar tertulis maupun hukum yang tidak tertulis di negara kita ini, bisa tercapai. Kedudukan Pancasila yang ketiga, bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah bersumber dari nilai adat istiadat dan nilai kebudayaan serta nilai religius yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebelum negara terbentuk. Nah, jadi dalam Pancasila ini terkandung nilai-nilai luhur dan juga cita-cita bangsa Indonesia, yang Pancasila itu diangkat langsung dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai moralitas yang terdapat dalam hidup bangsa Indonesia, ya, yang mana bahwa Pancasila sudah berakar dan hidup dalam budaya bangsa Indonesia. Jadi apa saja nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bukan diadopsi dari luar, tetapi memang real ada dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia. Maka diharapkanlah bahwa dengan dijadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam bernegara ini, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan negara yang berketuhanan, kehidupan negara yang berkemanusiaan, kehidupan negara yang bersatu, kehidupan negara yang berkerakyatan, dan juga kehidupan negara yang berkeadilan. Oke, anak-anak Mem, demikian dulu penjelasan kita kali ini. Nah, untuk menambah pemahamanmu,
Coba dulu buat perbedaan. Ini menurut kamu ya, perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, untuk membuat lebih detail perbedaan dari kedua fungsi ini, gambarkan berdasarkan contohnya juga ya. Buat contohnya Pancasila sebagai dasar negara bagaimana, contohnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bagaimana. Oke, kerjakan dengan baik. Terima kasih.